Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, channel YouTube Edi Wijaya akan mengupas tentang kekikiran, sifat yang sungguh berlawanan dengan kedermawanan. Apa itu kikir? Ya, dalam bahasa sehari-hari mah pelit ya, tidak suka berbagi. Kita melihat ada lima macam kekikiran, yaitu pertama, kekikiran sehubungan dengan tempat tinggal. Yang kedua, kekikiran sehubungan dengan keluarga-keluarga. Ketiga, kekikiran sehubungan dengan perolehan. Keempat, kekikiran sehubungan dengan pujian. Dan terakhir, kelima, kekikiran sehubungan dengan dharma. Kita mungkin secara sekilas melihat kikir atau pelitnya seseorang biasa hanya dilihat dari materi ya. Dia nggak suka berbagi uang, dia nggak suka berbagi makanan, atau dia nggak suka berbagi tentang pakaian. Itu memang dalam hal pelit, kikir terhadap materi. Umat Buddha yang bijak sepatutnya melaksanakan kedermawanan, suka membantu, suka memberi, bukan sifat kikir yang dibesarkan. Oleh karena itu, untuk lebih mengenal sifat-sifat kikir yang harus kita hindari, kita perlu pahami apa sih kikir yang dimaksud dalam kupasan ini. Mari kita simak. Kekikiran ini pasti mengarah kepada sikap batin yang buruk, sikap batin yang mengarah kepada keserakahan atau loba. Oleh karenanya, coba kita simak satu persatu kekikiran di atas. Yang pertama, kekikiran sehubungan dengan tempat tinggal atau tanah. Berarti keinginan iri hati seseorang untuk mempertahankan tanah atau wilayahnya sendiri hanya untuk kelompok, keluarga, atau negaranya sendiri. Tidak boleh didiami oleh orang asing, pendatang baru, atau orang yang berbeda paham. Mereka merasa berhak sepenuhnya atas tanah yang mereka kuasai. Kedua, kekikiran sehubungan dengan keluarga-keluarga. Kekikiran keluarga berarti keinginan iri hati seseorang untuk mempertahankan kejayaan keluarga sendiri. Tidak menginginkan keluarga-keluarga lain menyaingi atau menandingi kejayaan keluarganya. Apakah kondisi ini ada pada seorang biku? Bisa jadi. Bagaimana? Para biku yang memiliki kekikiran ini ingin memonopoli bantuan yang diterima dari para dermawannya sendiri. Tidak menginginkan para dermawan itu membantu biku lain. Yang penting saya menerima, yang penting saya memperoleh bantuan. Yang ketiga, kekikiran sehubungan dengan perolehan. Ini merupakan bentuk kejahatan yang berusaha menimbun kekayaan bagi dirinya sendiri, keserakahan bagi dirinya, tak ingin membagi kepada orang lain meskipun orang itu sangat membutuhkan.
karena dia berpikir, saya sudah berusaha keras, ini hak saya, buat apa saya mau bagi-bagi kepada orang lain? Kalau memang mau, kerjalah, nggak usah minta. Bapak, Ibu, Sobat Muda, di sini adalah suatu bentuk kekikiran terhadap apa yang sudah diperolehnya. Masih ada bentuk kekikiran lain, yaitu yang keempat, kekikiran sehubungan dengan pujian. Hal ini merupakan keinginan iri hati bahwa seseorang tidak senang melihat orang lain sama atau lebih unggul daripadanya, berkenan dengan kemasyhuran, kehormatan, dan penghargaan. Dia akan merasa iri hati melihat orang lain lebih maju, melihat orang lain lebih jaya, melihat orang lain lebih terhormat. Dia tidak ingin orang lain melebihi dirinya, bahkan sama pun dia nggak mau. Inilah suatu bentuk kekikiran sehubungan dengan pujian-pujian. Kekikiran yang kelima adalah kekikiran sehubungan dengan dharma. Berarti keinginan iri hati seseorang untuk menyimpan pengetahuan dharma. Ia tidak senang melihat orang lain sepandai dirinya. Dia tidak ingin orang lain lebih pandai dari dirinya. Oleh karena itu, dia berusaha menyimpan pengetahuan dharma yang dia miliki dengan hati-hati. Bapak, Ibu, Sobat Muda, dharma saja yang dia pelajari, dia kikir, dia pelit untuk mengajarkan kepada orang lain. Dia berpikir, kalau orang lain bisa mendapatkan ini, rugi saya mendapatkan ilmu ini dengan kuliah tinggi-tinggi, belajar mahal-mahal, masa sih saya kasih gratis? Oleh karena itu, mereka harus belajar sendiri, harus cari sendiri. Bayangkan, ilmu saja pelit, ilmu saja kikir, bagaimana dengan hal lain? Maka itu, Bapak, Ibu, Sobat Muda yang berbahagia, sungguh beruntung bila kita terbebas dari bentuk-bentuk kekikiran di atas. Apapun juga bentuknya, berapapun kecilnya, bila sifat kikir tadi sudah muncul, cobalah lenyapkan, kembangkan kedermawanan, ajarlah orang lain mengerti dharma, ajaklah mereka memahami dharma, ajaklah orang lain turut dalam organisasi yang Anda pimpin. Dengan begitu, kita mulai mengikis keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Perlahan-lahan tapi pasti kita menuju pada jalan kesucian. Mulailah dari diri sendiri dan mulailah saat ini. Semoga uraian dharma yang singkat ini memberi inspirasi dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam sehat selalu, Namo Buddhaya.